Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Bunga Ika Purwati NIM 007, Desiana Haunaning NIM 011, dan saya sendiri Firanika Dwi Yulianawati NIM 018 akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah batasan manajemen sumber daya manusia. Batasan mengandung pengertian bahwa seorang manajer dalam suatu organisasi memimpin organisasinya untuk mencapai tujuan adalah bersama-sama dengan orang lain atau bersama dengan bawahannya. Hal ini berarti bahwa manajer mengatur sedemikian rupa sehingga staf melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi yang diembannya. Batasan ini dikemukakan oleh French, yaitu manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Batasan ini menyiratkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu merupakan sebuah proses yang terdiri dari yang pertama, rekrutmen sumber daya manusia, yang kedua adalah seleksi sumber daya manusia, yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia, yang keempat adalah pemeliharaan sumber daya manusia, serta yang kelima adalah penggunaan sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah tujuan masyarakat, yang kedua adalah tujuan organisasi, yang ketiga adalah tujuan fungsi, dan yang keempat adalah tujuan personil. Kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama tujuan sosial, yaitu kegiatan penunjangnya adalah pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian ada tujuan organisasi, yaitu sebuah perencanaan sumber daya manusia berupa pelayanan yang diperlukan, kemudian seleksi, pelatihan, penempatan, dan pengawasan, serta penghargaan. Kemudian ada tujuan fungsi, yaitu kegiatan penunjangnya adalah penempatan dan pengawasan suatu kegiatan, serta penghargaan. Nah, yang terakhir adalah tujuan personil, yaitu kegiatan penunjangnya adalah pelatihan dan pengembangan, penempatan, kompensasi, pengawasan kegiatan-kegiatan, serta penghargaan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Secara garis besar, fungsi manajer dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, fungsi-fungsi manajerial, dan yang kedua, fungsi-fungsi operasional. Fungsi-fungsi manajerial dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pengarahan atau directing, dan yang terakhir pengendalian atau controlling. Sedangkan fungsi-fungsi operasional dibagi menjadi 6. Yang pertama pengadaan sumber daya manusia, yang kedua pengembangan, yang ketiga kompensasi, yang keempat integrasi, yang kelima pemeliharaan, dan yang terakhir pemutusan hubungan kerja. Berikutnya, model manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam kegiatan. Kegiatan tersebut tidak berdiri sendiri. Antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi dan memerlukan. Atau dengan kata lain, sistem sumber daya manusia itu terdiri atas beberapa subsistem yang saling berhubungan. Model sistem manajemen sumber daya manusia dapat diilustrasikan melalui gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, terdapat 6 subsistem yang terdiri dari: pertama, dasar dan tantangan, kedua, persiapan dan seleksi, yang ketiga, pengembangan dan evaluasi, yang keempat, kompensasi dan perlindungan, yang kelima, hubungan dengan karyawan, dan yang terakhir, manajemen sumber daya manusia dalam perspektif. Pada gambar tersebut, tampak setiap subsistem akan berpengaruh dan mempengaruhi subsistem yang lain. Misalnya, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bagian manajemen sumber daya manusia akan mempengaruhi persiapan dalam proses rekrutmen dan seleksi. Selanjutnya, sistem seleksi ini akan mempengaruhi subsistem pengembangan dan evaluasi. Begitu selanjutnya. Di samping itu, setiap subsistem dalam sistem manajemen sumber daya manusia akan dipengaruhi oleh lingkungan juga. Dalam sistem ini, tantangan-tantangan dari luar merupakan input dalam proses transformasi. Selanjutnya, organisasi manajemen sumber daya manusia. Nama setiap organisasi manajemen sumber daya manusia dalam tiap organisasi berbeda-beda. Ada yang menamakan biro,
bagian, departemen, seksi, dan sebagainya, bergantung dari besar kecilnya organisasi yang bersangkutan. Mengenai personel yang akan mengelola organisasi manajemen sumber daya manusia, belum memiliki standarisasi. Dalam suatu studi telah menunjukkan bahwa rasio tertinggi antara karyawan dengan pengelola karyawan adalah 27:1 dan rasio terendah 29:1. Studi lain menunjukkan bahwa rata-rata untuk 1.000 karyawan atau pekerja ditangani oleh 36 profesional manajemen sumber daya manusia, yang berarti rasionya adalah 28:1. G. Penilaian efektivitas sumber daya manusia. Untuk mengetahui manfaat manajemen SDM bagi kemajuan dan keberhasilan organisasi, perlu adanya penelitian. Dalam penelitian manajemen SDM ada beberapa kriteria, yaitu A. Kriteria manfaat atau benefit kriteria. 1. Peningkatan prestasi kerja. 2. Penurunan rotasi tenaga kerja, sedangkan indikator kualitas kerja antara lain 1. Peningkatan partisipasi kerja. 2. Peningkatan kepuasan kerja. 3. Penurunan stres. 4. Penurunan jumlah kecelakaan kerja. 5. Penurunan jumlah karyawan sakit. B. Kriteria biaya atau cost kriteria. Untuk manajemen SDM bermacam indikator yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM. Jika kriteria dapat bermanfaat pada umumnya, dapat diterapkan pada kegiatan personalia secara keseluruhan, sehingga kriteria biaya adalah lebih spesifik untuk berbagai kegiatan. Setelah kriteria dan manfaat relevan sesuai yang diinginkan, berbagai biaya manfaat tersebut dibandingkan. Perbandingan itu sebaiknya dilakukan dengan bentuk nilai uang. Rangkuman tersebut adalah hal tersebut harus sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengorganisasian, dan penyusunan anggaran organisasi. Tujuan dari manajemen SDM adalah peningkatan kontribusi SDM karyawan terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi bersangkutan. Model SDM berbagai macam yang saling mempengaruhi dan memerlukan manfaat manajemen SDM bagi kemajuan dan keberhasilan organisasi perlu diadakan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pemaparan materi kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.